Kalau kamu ingin mengetahui niche blog yang bagus, tonton video ini sampai beres. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dani Herdianto. Dan di video kali ini gue akan ngebahas tentang topik terkait dengan blogging. Dan sebelumnya gue pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah buat teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan kekhilafan yang mungkin gue pernah lakukan ya, khususnya di channel YouTube gue. Dan kembali ya, di video kali ini gue akan ngebahas tentang salah satu digital skill, yaitu terkait dengan blogging. Nah, kenapa kemudian ini gue highlight untuk gue sampaikan di channel ini? Karena gue ngerasa bahwa saat ini kita butuh side hustle. Apa side hustle? Ya intinya adalah penghasilan tambahan, penghasilan sampingan. Nah, salah satu side hustle yang bisa dicoba ya, meskipun jangka panjang ya, tapi bisa untuk dicoba, yaitu adalah terkait dengan blogging. Nah, bagi teman-teman yang suka menulis, suka menyalurkan tulisan gitu ya, apalagi dalam dunia digital ya kan, karena agak jarang gue rasa ngelihat orang menulis itu memakai buku ya, kayak biasa dulu kita tuh pakai diary ya, ya kan sih, pakai diary, buku diary yang kemudian kita tuliskan. Nah, sekarang gue rasa banyak orang mulai menulisnya di sosial media, di platform blogging kayak misalnya Tumblr, di Medium dan sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa blogging itu ya nggak cuma sekedar bisa menyampaikan tulisan saja ya, menyampaikan aspirasi diri kita saja, tapi juga bisa dimonetize ya, bisa menghasilkan uang dari sana. Nah, makanya untuk kemudian bisa ke sana, teman-teman perlu yang namanya konsep niche, niche blog. Apa niche blog? Blog ya itu adalah blog yang memiliki topik tertentu yang spesifik dan tidak general. Ya, tidak asal-asalan gitu ya. Kenapa kemudian gua sarankan untuk kemudian menggunakan niche blog? Karena blog berniche itu akan lebih mudah dimonetize ketimbang yang umum, ketimbang yang general gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah niche blog apa yang bagus gitu ya? Niche blog apa yang bisa gua manfaatkan gitu ya? Nah, sebenarnya tergantung dari kesukaan teman-teman semua, lebih condong suka yang mana. Tapi itu sebagai sebuah gambaran, gue akan menjelaskan beberapa contoh dari niche blog ya, yang teman-teman bisa jadi satu acuan ya, atau patokan teman-teman kemudian menentukan gue ini mau niche blog yang kayak gimana sih. Oke. Nah, gue akan tunjukkan, sebenarnya gue udah kasih gambaran ya di Instagram gue, itu sudah gue tulis juga soal ini YouTube gua, jangan lupa subscribe ya. Nah, di sini, nah ini gua udah terus di postingan teman-teman di Instagram gua, lu bisa lihat di bagian agak ke bawah. Nah, ini ada contoh blog berdasarkan niche-nya teman-teman ya. Jadi ada contoh ini, kalau teman-teman bingung, referensinya ada fashion blog ya, ada alleges.com, ada belum platform ya, yang mana mereka itu bisa gue bilang super niche ya. Super niche. Kenapa? Karena emang spesifik banget. Ya contohnya di brownplatform.com, dia fashion tapi spesifik sekali ke high heels gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada food blog ya, teman-teman yang suka masak, suka suka dunia kuliner ya, teman-teman bisa nulis di food blog gitu ya. Kan banyak juga food vlogger ya, orang-orang yang nge-vlog ya, kemudian dia itu sedang makan di suatu tempat, kemudian nge-review makanannya gitu kan. Nah, itu tuh bentuknya video ya. Nah, kalau itu teman-teman bisa bentukkan dalam bentuk blog gitu ya. Nah, kemudian ada beauty blog ya, sifatnya adalah blog yang menunjukkan tentang ya kecantikan, biasanya tentang make up, kosmetik dan sebagainya, review-review produk tersebut gitu ya. Nah, teman-teman yang suka bicara soal kecantikan ya, bagaimana style, maybe style rambut yang bagus misalkan, atau misalkan style pakaian yang eye-catching dan sebagainya, teman-teman bisa di beauty blog ya. Nah, kemudian ada lagi travel blog. Travel blog apa? Travel blog adalah kalau teman-teman suka jalan-jalan ya, suka jalan-jalan, suka traveling,
maka teman-teman bisa salurkan ya apa yang teman-teman rasakan selama traveling, ya apa yang teman-teman alami selama traveling itu salurkan di blog. Kenapa? Karena satu teman-teman tentunya jadi senang ya karena biasanya orang yang suka yang menuliskan sesuatu di blognya ya apalagi tentang perjalanan mereka, mereka akan mengenang itu terus-terusan ya nggak sih. Nah di sisi lain sebenarnya teman-teman mengundang orang-orang yang juga pengen tahu daerah tersebut seperti apa, daerah yang sedang kalian kunjungi itu seperti apa gitu. Jadi dengan menuliskan di blog yang teman-teman fokusnya di travel, maka akan banyak tuh orang tertarik buat baca insya Allah gitu ya. Teman-teman optimasinya juga bagus. Jadi teman bisa coba juga bagi teman-teman suka jalan-jalan tuh coba di travel blog. Ini ada beberapa referensinya, ada chatperku.com ya. Kemudian ada mariskaprudence.blogspot.com ya, teman-teman bisa lihat bagaimana mereka ngebuat blognya dan teman-teman bisa coba ikuti gitu ya. Selanjutnya book blog bagi teman-teman yang suka baca, suka gemar mereview buku, teman-teman bisa nulis di nulis blog yang niche-nya itu adalah tentang buku gitu ya. Ya teman-teman review buku apa saja yang teman-teman sudah baca, kemudian dituliskan di blog teman-teman semua. Ini juga penting ya kata gue karena gue juga suka baca dan biasanya gue juga nyari reviewnya di Google tentang buku ini reviewnya seperti apa, gue tulis misalkan resensi atau gue tulis review buku something gitu ya dan sebagainya. Jadi ini sangat berguna banget buat teman-teman semua karena ini insya Allah juga akan mengundang traffic ya kalau teman-teman optimasi juga bagus gitu ya. Jadi teman-teman yang suka baca buku ya silahkan review buku di blog teman-teman ya kalau memang fokusnya di niche buku gitu. Nah itu dapat referensi teman-teman, ada banyak hal yang lain ya misalkan tentang teknologi ya tech blog yang memang dia bicara soal tutorial misalkan tutorial teknologi itu banyak ya tutorial misalkan pasang internet misalkan lagi tutorial kalau ada kendala Xiaomi misalkan dan sebagainya gitu ya. Kemudian tutorial masalah laptop gitu ya dan sebagainya. Ada juga bisnis blog bisnis yang memang fokusnya bicara soal bisnis ya, bicara soal startup. Ya ada juga yang fokus tentang marketing dan sebagainya. Ya lagi-lagi itu semua pilihan teman-teman mau fokus di niche yang mana, tapi lagi-lagi saran gue adalah tetap fokus di niche ya teman-teman. Jadi bukan blog gado-gado yang isinya apa aja ada, tapi fokus benar-benar di niche teman-teman semua. Oke? Dan bagi gua itu jadi hal yang sangat-sangat penting supaya teman-teman nantinya dari kedepannya bisa monetize blog teman-teman dan teman-teman bisa menghasilkan uang dari sana. So hopefully videonya bermanfaat. hopefully videonya bermanfaat buat teman-teman semua dan bila teman-teman ingin mendalami tentang dunia blogging, gua sudah ada e-course di tambahjago.com ya, kelas blogger. Gua akan tulis linknya di bawah di deskripsi ya. Bisa ikut buat memperdalam apa itu blogging, mindsetnya, bagaimana tutorial ngebuat blognya, sampai ke tahap monetisasi dari blog. Itu semua udah gue tulis, udah gue rangkum di e-course gue di tambahjago.com/kelas-blogger. Ya, linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah YouTube. Oke teman-teman semua itu aja, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, bunyikan tombol lonceng agar kalian terus mendapatkan notifikasi dari apa yang gue sampaikan di konten-konten gue di YouTube. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat lebaran teman-teman semua.